Selamat datang di US Me Story. Di channel ini kita akan mendengarkan kisah sejarah Nusantara, kisah legenda rakyat, dan kisah-kisah misteri lainnya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Di sebuah sudut hutan tua di Jawa Tengah, yang bahkan tak disebut dalam peta modern, terdapat sebuah mulut goa yang nyaris terlupakan zaman. Orang-orang menyebutnya Goa Siluman, bukan karena bentuknya menyerupai makhluk, tapi karena kemampuannya untuk menghilangkan. Tidak seperti tempat-tempat wisata yang ramai dikunjungi, goa ini tak pernah diberi pelang nama. Tidak ada jalan yang menuju ke sana, bahkan Google Maps tidak mengenalnya. Hanya mereka yang dibawa oleh cerita-cerita tua yang tahu bagaimana cara mencapainya. Dan hanya mereka yang nekat, yang berani mencoba. Tapi, ada satu hal yang selalu diingat oleh para penduduk desa di sekitar lereng itu. Jangan dekati Goa Siluman, karena tidak semua yang masuk bisa kembali. Dan dalam kisah-kisah lama yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut, Goa Siluman dipercaya memiliki kaitan erat dengan salah satu tokoh legendaris Tanah Jawa, Ki Ageng Selo. Nama ini mungkin tak asing bagi mereka yang mempelajari sejarah spiritual dan kejawen. Ki Ageng Selo adalah sosok suci dari abad ke-15, dikenal karena kesaktiannya yang luar biasa. Ia adalah keturunan langsung dari Raja Majapahit dan dianggap sebagai orang suci yang mampu menangkap petir dengan tangan kosong. Tapi apa hubungannya dengan Goa Siluman? Konon, sebelum beliau moksa atau menghilang dari dunia fisik, Ki Ageng Selo melakukan tapa brata di tempat-tempat sunyi. Salah satu tempat itu dipercaya berada di lereng gunung yang menyimpan Goa Siluman. Dalam manuskrip kuno dari masa Demak yang jarang diketahui publik, ada sebaris kalimat aneh. Wit kang ora katon, lemah kang ora mapan, gapura tan katon lawang, panggonane selo ilang. Pohon yang tak terlihat, tanah yang tak berpijak, gerbang tanpa pintu, di sanalah selo menghilang. Banyak yang meyakini ini adalah metafora untuk sebuah tempat suci, sebuah portal antara alam fana dan alam para leluhur. Dan Goa Siluman dipercaya sebagai gerbang itu. Dalam ajaran kejawen, seseorang yang telah mencapai puncak kesadaran spiritual bisa memilih untuk tidak mati secara fisik, melainkan moksa, lenyap tanpa jasad, kembali ke alam asalnya. Ki Ageng Selo adalah satu dari sedikit nama dalam legenda Jawa yang disebut mencapai tingkatan ini. Beberapa peziarah dan spiritualis percaya bahwa roh atau energi Ki Ageng Selo masih menjaga titik-titik energi di Tanah Jawa, termasuk goa ini. Bahkan ada kepercayaan diam-diam yang beredar di kalangan abdi dalam keraton. Goa Siluman bukan tempat untuk mencari harta atau jawaban, tapi tempat untuk bertanya langsung pada sang penjaga batas antara dua dunia. Cerita tentang goa ini bukan hal baru. Sejak zaman kolonial, sudah ada laporan tentang ekspedisi yang hilang. Catatan Belanda tahun 1973 menuliskan sebuah laporan tentang 7 serdadu KNIL yang masuk ke goa tersebut. Tidak satu pun yang kembali. Masyarakat sekitar meyakini mereka bukan hilang, mereka diambil. Diambil oleh siapa? Pertanyaan itu tidak pernah dijawab secara langsung. Tapi ada bisik-bisik bahwa tempat itu adalah titik perbatasan antara dunia manusia dan alam lain, yang oleh sebagian disebut alam gaib, dan oleh yang lain disebut dimensi yang lebih tua dari kehidupan itu sendiri. Hidup ini pada dasarnya adalah soal batas, antara siang dan malam, antara mimpi dan bangun, antara logika dan keyakinan. Goa itu adalah batas antara kenyataan dan apa yang tersembunyi di balik tirai kenyataan.
Banyak yang bertanya, kenapa goa seperti ini bisa eksis di era teknologi, di zaman drone dan satelit? Kenapa tidak ada satupun orang yang berhasil memetakan bagian dalamnya? Jawaban dari penduduk lokal selalu sederhana. Karena goa itu tidak ingin ditemukan. Ada kepercayaan turun-temurun bahwa goa siluman bukanlah goa biasa, melainkan bagian dari jaringan ruang yang hanya terbuka untuk mereka yang dipanggil. Tidak semua orang bisa melihat jalan masuknya secara utuh. Kadang, goa itu terlihat kecil dan sempit. Tapi, bagi sebagian orang, mulutnya bisa terbuka luas seperti rahang raksasa. Seorang dukun tua pernah berkata, tempat itu hidup. Ia memilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang boleh keluar. Legenda tua Jawa menyebutkan bahwa tempat seperti ini adalah pintu ke alam kasepuhan, sebuah dunia di mana arwah para leluhur dan makhluk penjaga hidup berdampingan dalam waktu yang berbeda dari kita. Waktu di sana tidak berjalan seperti di sini. Ada yang masuk ke dalam selama 1 malam, tapi ketika kembali, dunia luar telah berubah selama puluhan tahun. Pernah ada seorang pria, menurut cerita, yang masuk ke goa itu di tahun 1975. Ia kembali dengan pakaian yang sama, tanpa sadar bahwa dunia telah berubah. Televisi telah berwarna, jalanan telah beraspal, rumahnya sudah diratakan, dan anak-anaknya telah tua. Pria itu pun menghilang lagi. Katanya goa itu tidak suka ditinggalkan begitu saja. Di balik semua cerita ini ada pelajaran yang lebih dalam, bahwa manusia kerap merasa menjadi pusat alam semesta, padahal kita hanya menumpang hidup di dunia yang belum kita pahami sepenuhnya. Kita menjelajah hutan, mendaki gunung, menyelam ke laut, tanpa menyadari bahwa beberapa tempat bukan untuk dijelajahi, tapi dihormati. Goa siluman, menurut banyak orang tua, bukanlah tempat yang jahat. Ia hanya menjaga keseimbangan. Ia hanya menolak yang datang dengan niat buruk atau dengan kesombongan. Seorang pengamat spiritual dari Surakarta menyebutkan bahwa aura di sekitar goa tersebut sangat padat, seperti bernafas di dalam air. Ia menyebut tempat itu sebagai ruang kosong yang penuh, tempat di mana pikiran manusia tidak lagi bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Dalam satu pengukuran eksperimental, alat-alat pengukur gelombang elektromagnetik tidak berfungsi saat didekatkan ke mulut goa. Kamera mati. Kompas berputar tanpa arah. Beberapa orang yang hanya berdiri dalam radius 20 meter melaporkan mengalami halusinasi suara, kilatan cahaya, bahkan mencium aroma bunga melati yang tajam, padahal tidak ada pohon melati di sana. Maka muncullah keyakinan baru. Mungkin tempat itu bukan menyembunyikan sesuatu, tapi mencerminkan sesuatu. Ia mencerminkan ketakutan terdalam manusia. Ia memperlihatkan bagian dari jiwa yang selama ini kita tutupi. Dalam filsafat Jawa kuno dikenal istilah Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan kehidupan. Goa siluman dipercaya oleh sebagian sebagai tempat di mana tujuan dan asal bertemu. Bukan akhir, bukan awal, tapi pertemuan keduanya. Dalam dunia yang penuh suara dan kebisingan seperti sekarang, goa siluman menawarkan keheningan yang menyakitkan. Sebuah keheningan yang membuat kita bertanya, apakah kita benar-benar hidup atau hanya terjebak dalam ruang yang tidak kita pahami? Banyak yang mengejar jawaban melalui sains, banyak juga yang mengejarnya lewat keyakinan. Tapi goa ini menolak keduanya. Ia hanya menerima mereka yang datang dengan hati paling jujur, bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tapi karena ingin tahu dan siap menanggung jawaban yang mungkin tidak bisa dipahami manusia. Jika kamu berdiri di depan goa itu hari ini,
Lalu kamu mendengar suara memanggil namamu dari dalam kegelapan. Apakah kamu akan masuk? Gua siluman bukan sekadar tempat, ia adalah cermin. Dan seperti semua cermin, ia bisa menunjukkan dua hal. Siapa dirimu dan apa yang sedang mengintaimu dari dalam dirimu sendiri. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa dunia ini tidak sepenuhnya milik kita. Ada tempat-tempat yang tidak akan pernah muncul di kamera, tidak bisa dicari di peta, dan tidak akan ditemukan, kecuali kamu benar-benar ditakdirkan untuk menemukannya. Dan jika kamu menemukannya, berdoalah kamu bukan termasuk orang yang dipanggil masuk ke dalam